Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para jamaah sekalian dari Bani Taslim, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita malam ini akan membahas ahkam seputar sujud sahwi, yang mana ini sangat butuh kita ketahui fikihnya, karena kita mesti dalam sholat terkadang sering mengalami sahwu. Ya, jadi sujud sahwi itu sujud karena as-sahwu. Sahwu itu apa? Sahwu itu lalai, terlalaikan. Bisa lalai sehingga lupa rokaat, bisa mungkin gerakannya salah dan semisalnya. Artinya ada kesalahan di dalam sholat karena sebab lalai, itu disebut sahwu. Maka itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, dan ini hukumnya para ulama mengatakan wajib karena berdasarkan Nabi sendiri SAW tidak pernah beliau meninggalkan sujud sahwi ini ketika beliau sahwu dalam sholat. Beliau ada kesalahan di dalam sholat. Ini perlu jamaah ketahui bahwa Nabi kita ini juga mengalami sahwu gitu dalam sholatnya. Juga pernah salah begitu. Pernah salah. Bagaimana Nabi katakan dalam hadis tentang sahwnya Nabi, kata Nabi, "Innama ana basyar, ansa kama tansawun." Saya ini manusia biasa, kata Nabi. Saya lupa juga seperti kalian lupa. Faedah nasi itu fadzakiruni. Maka kalau saya lupa, maka ingatkan saya. Ya, Nabi ini manusia biasa, terkadang juga sahwu dalam sholatnya itu, lalai, lupa, terus nggak khusyuk, maksudnya ini rokaat keberapa gitu. Sampai seperti itunya Nabi kita padahal sallallahu alaihi wasallam bisa juga terkena sahwu ini, lupa atau kesalahan dalam sholat. Maka itu beliau ajarkan bagaimana cara kafarohnya supaya sahwu kita ini nggak berdosa gitu dan sholatnya tetap sempurna. Maka itu disyariatkan sujud sahwi, kayak sujud pengampunan kepada Allah, istighfar karena sebab sahwunya itu kita sujud kepada Allah karena sebab salahnya itu, maka ini yang disebut sujud sahwi. Cuman masalah yang perlu kita bahas di sini adalah kapan sujud sahwi itu kita lakukan, ketika kita salah dalam sholatnya, lupa baca ini atau gerakannya keliru atau yang lain ya, tentang sahwu, tentang bentuk kelalaian dan kesalahan dalam sholat. Kapan sujud sahwinya? Ini yang perlu kita ketahui. Terus bagaimana cara sujudnya gitu. Lalu apa yang dibaca dalam sujud sahwi itu? Nah, maka itu para jamaah sekalian, sujud sahwi adalah syariat Nabi SAW. Maka itu kita juga sujudnya berupaya mencocoki kapan sujudnya Nabi ketika sahwi itu. Maka di sini kita bahas tentang beberapa sahwunya Nabi dalam sholat ya. Jadi beberapa kesalahan Nabi ketika sholat, terus beliau sujudnya kapan begitu. Maka itu kalau kita pas sama dengan Nabi kesalahannya, maka kita sujudnya juga sesuai dengan yang Nabi sujud. Nah begini, sekarang kita bahas bentuk sahwunya Nabi itu apa saja. Di sini kurang lebih ada 3 sampai 4 tentang pernah Nabi mengalami sahwu di dalam sholat. Yang pertama, Nabi pernah sahwu itu pernah meninggalkan tasyahud awal. Lupa gitu. Jadi habis rakaat kedua, harusnya itu duduk tasyahud awal, tapi Nabi langsung berdiri rakaat ketiga gitu. Nah itu, ini sahwu. Ya. Beliau lupa gitu. Maklum, manusia biasa ya. Ada sifat lupa. Nabi juga demikian. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah
Dia katakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain min ba'di shalawat. Tsumma qama falam yajlis. Pernah Nabi salat bersama kita, waktu selesai 2 rakaat, beliau malah berdiri, enggak duduk tasyahud awal. Akhirnya faqama an-nasu ma'ahu. Orang-orang karena ngikut nabinya ya ngikut berdiri juga, padahal salah gitu. Harusnya duduk tapi karena Nabi berdiri, akhirnya ikut berdiri semua. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu. Ketika rakaat keempat hampir selesai salatnya di tasyahud akhir, para sahabat nunggu salamnya Nabi di tasyahud akhir, ditunggu salamnya, kok nggak salam-salam gitu. Tapi kabbara qabla taslim, tapi Nabi malah bertakbir sebelum salam, fasajada sajadatain. Lalu beliau sujud 2 kali sujud. Bahwa jalisun tsumma salama. Setelah itu 2 kali sujud baru salam selesai sholat. Nah, di sini para jamaah sekalian, bentuk kesalahan meninggalkan tasyahud awal, sujudnya sebelum salam, ya 2 kali sujud. Jadi sebelum salam kita sujud takbir dulu, Allahu Akbar, sujud, kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian Allahu Akbar, duduk, baru salam. Jadi nggak bicara apa-apa, cuma sujud saja 2 kali, lalu salam. Assalamualaikum, selesai salatnya. Nah, dengan sujud sahwi ini, Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan kita dalam sholat, dan tetap sholat kita dianggap sempurna, karena kita sudah melakukan kafarahnya dari kesalahan sholat, sujud sahwi itu. Ya, jadi diingat-ingat, ini bentuk kesalahan pertama, kelalaian pertama dalam sholat adalah meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal, Nabi sujudnya sebelum salam 2 kali. Ya, sebelum salam 2 kali. Kemudian yang kedua, Nabi pernah juga sahwu sholat duhur 5 rakaat. Itu pernah. Jadi Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Disebutkan dalam hadis Abdullah, anna Rasulullah SAW duhura khamsan. Pernah Nabi sholat duhur 5 rakaat. Dan para sahabat kan nggak berani negor karena dipikir ada wahyu baru. Jadi ketika berdiri rakaat ke-5, ya tetap ngikut saja karena Nabi kan yang ngimami. Jadi khawatir yang negor juga salah, akhirnya diem. Tapi selesai sholat, ditanya Nabi oleh para sahabat, azida fis sholat, apakah engkau tambahi sholatnya sengaja begitu? Ada tambahankah dalam sholatnya begitu? Kok 5 rakaat gitu? Kata Nabi faqala, mamadak, apa itu maksudnya? Sholaita khamsan katanya. Engkau sholat 5 rakaat gitu. Engkau sholatnya 5 rakaat. Nabi kaget kan? Ternyata nggak sadar beliau sholat 5 rakaat itu. Akhirnya apa? Fasajada sajadatain ba'da masallam. Akhirnya Nabi sujud 2 kali setelah salam. Sujudnya 2 kali setelah salam, lalu salam lagi. Ya, jadi kalau sudah ada yang negor, tadi sholatnya kelebihan Pak, ini kelebihan 1 misalkan, langsung saja Allahu Akbar sujud. Sujud, terus sujud 2 kali, lalu salam lagi. Nah, itu cara kafarahnya itu, sujud sahwinya setelah salam. Nah, ini bentuk kesalahan kedua, kelebihan rakaatnya, maka sujudnya setelah salam. Kalau taunya waktu sholat ya nggak apa-apa setelah salam gitu. Kalau taunya setelah salam selesai terus ada yang ngasih tahu, Pak tadi kelebihan Pak sholatnya, oh ya langsung saja sujud 2 kali, nah itu sebagai kafarahnya insyaallah. Kalau kelebihan sujudnya setelah salam. Baik, sekarang kesalahan ketiga yang pernah Nabi lakukan juga dalam sholat, Nabi keburu-buru salam. Di 2 rakaat, Nabi salam dulu, padahal belum selesai sholatnya. Gitu. Jadi keburu-buru salam. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minas natain. Nabi pernah
nyelesai sholat di 2 rakaat. Padahal belum selesai. Harusnya itu sholat 3 atau 4 rakaat. Tapi di 2 rakaat Nabi sudah salam dulu. Ini mendahului. Maka itu ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain mengatakan, "Aqasart as-salat, apa engkau mengkosor salat ya Rasulullah? Amnasita, atau lupa?" Kata Nabi, "Apa? As-sadaqa Dzul Yadain, benar enggak Dzul Yadain?" Kata iya, bahwa dijelaskan bahwa Nabi sholatnya 2 rakaat. Akhirnya Nabi ganti 2 rakaat lagi langsung. Ketika dikasih tahu ternyata kurang 2 rakaatnya, langsung takbir, sholat 2 rakaat, lalu salam, ya. Summa sallama, summa kabara fasajada misla sujudihi, au atwala summa rafa. Ditambahi 2 rakaat, lalu salam, lalu sujud 2 kali, lalu salam lagi. Nah, ini kesalahan yang ketiga ya. Jadi salam dulu belum selesai, di rakaat kedua keburu salam, itu sempurnakan sisanya, sujudnya setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Ya, ini bentuk 3 kesalahan dalam sholat. Sujudnya beda-beda ya. Yang pertama itu meninggalkan tasyahud awal, itu sujudnya sebelum salam. Yang kedua nambah rakaat, itu sujudnya setelah salam. Yang ketiga keburu salam sebelum selesai, mungkin keasikan baca tasyahud awal sampai bablasan salam duluan gitu. Dipikir itu tasyahud akhir. Itu sujudnya setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Nah, kemudian yang keempat, bentuk sahwu dalam sholat itu, dia lupa sudah berapa rakaat gitu. Salam apa yang sudah dia sholat itu sudah berapa rakaat, itu biasanya kita seperti itu. Lupa ini rakaat ketiga apa keempat gitu. Itu juga pernah Nabi merasakan itu karena tidak khusyuk dalam sholatnya. Pernah terjadi sesuatu dalam sholat sehingga kayak talbis begitu. Akhirnya beliau sujud sahwi karena merasa terganggu, ini rakaat berapa gitu. Nah, di situ ada 2 pilihan kata Nabi. Kalau kita mengalami seperti itu, para jamaah, kita ini sudah sholat terganggu terus lupa ini rakaat keberapa ya, ini ketiga apa keempat. Nah, yang seperti itu ada 2 cara. Ya, Nabi ajarkan kita ada 2 cara. Yang pertama, tahri namanya. Tahri. Tahri itu cari semampu mungkin indikasi-indikasi. Misalkan begini, kalau kita lupa ini rakaat ketiga apa keempat ya gitu ya. Lupanya itu 3 apa 4. Maka kita cari yang tadi dilakukan yang paling ingat apa gitu. Kalau tadi yang paling ingat itu tahiyat, saya kayaknya pernah kayak barusan baca tahiyat awal kayaknya, baca syahadat. Nah, itu namanya tahari, mencari indikasi yang kuat untuk memberikan keputusan nih. Tadi ingatnya baca syahadat, oh berarti saya sudah tasyahud awal. Berarti ini ketiga gitu aja. Itu caranya tahari. Atau baru ingat tadi kayaknya eh, baru apa gitu, baru baca sujud apa yang diingat. Kalau ketemu berarti dibangun di atas keyakinan, berarti sekarang saya di rakaat sekian. Di rakaat sekian. Itu kemudian sujudnya sebelum salam gitu. Sujudnya sebelum salam gitu. Kemudian cara kedua itu dipilih yang terkecil. Dipilih yang terkecil. Misalkan lupa rokaat berapa, yang ingat ini rokaat 2 apa 3 ya, pilih 2. Gitu. Atau yang dia ingat ini rokaat 3 apa 4, pilih 3 gitu. Itu caranya.
dipilih yang terkecil. Kalau tadi berusaha tarekat tahari tidak ketemu, tadi nyari indikasi habis apa tadi, lupa, habis benar-benar blank, udah tidak ingat. Tapi ingatnya hanya antara 2 dan 3 atau antara 3 dan 4, maka pilih yang paling kecil. Anggap rakaat ketiga gitu. Anggap rakaat ketiga. Ya, anggap rakaat ketiga. Kemudian sujud sahwi setelah itu. Sujud sahwinya ini sebelum salam. Tadi saya ulangi ya, untuk yang tidak lupa rokaat ada 2 caranya. Tahari namanya. Tahari itu tadi mencari indikasi tadi habis ngapain, habis baca apa. Kalau ketemu berarti kita membangun di atas keyakinan. Berarti saya rokaat kedini pasti sudah, karena yang diingat tadi indikasi pernah baca ini, pernah duduk tasyahud dan semisalnya. Maka itu dibangun di atas keyakinan, maka sujudnya ini setelah salam. Sujudnya setelah salam. Tapi kalau tidak ketemu dengan tahari, berusaha cari-cari, tidak ketemu, malah ingatnya hanya 2 atau 3 atau 4, pilih yang terkecil. Pilih yang terkecil, lalu sujud sahwi sebelum salam. Jadi sujud sahwi sebelum salam. Ya, jadi itu bentuk-bentuk sahwunya Nabi SAW. Bisa kita simpulkan ya, jamaah. Secara gampangnya begini. Kalau nambahi, sahwunya itu nambahi, sujudnya setelah salam. Kalau sahwunya itu ngurangi, sujudnya sebelum salam. Kalau sahwunya itu bingung, kalau ketemu dengan keyakinan tadi itu, sujudnya setelah salam. Kalau bingung, diambil yang terkecil, sujudnya sebelum salam. Itu gampangnya. Dengan 4 pijakan ini, dengan 4 dobit tadi itu, cara sujud, tempat sujudnya kapan, sujud sahwi, tergantung kesalahan. Kalau nambahi setelah salam, kalau ngurangi sholat, itu sebelum salam. Kalau lupa, tapi ketemu, karena ketemu korinahnya tadi itu, ketemu indikasinya, maka sujudnya setelah salam. Tapi kalau lupa, tidak ketemu, diambil yang terkecil, itu sujudnya sebelum salam. Caranya seperti itu. Tinggal nanti, misalkan kita lupanya apa, nambahi apa ngurangi gitu. Kalau nambahi ya berarti setelah salam. Kalau ngurangi berarti sebelum salam, seperti itu. Cara gampangnya seperti itu. Dari beberapa kejadian sahwiyah Nabi ini, beliau ada yang nambahi rokaat, ada yang ngurangi rokaat gitu. Ya, maka itu diambil dari situ, gampangnya seperti itu. Ngingat-ngingatnya itu nambahi setelah salam, ngurangi sebelum salam. Lupa rokaat, kalau ketemu setelah salam, kalau tidak ketemu sebelum salam. Itu paling gampangnya seperti itu. Kemudian karena sujud sahwi ini wajib, ya, hukumnya, maka siapapun yang sahwu dalam sholatnya, dia harus sujud. Tapi khusus makmum, kalau imamnya nggak sujud, ya sudah, makmumnya nggak sujud. Gitu. Dan kalau imamnya sujud, maka makmum ikut sujud. Karena ada imam yang nggak ngerti, dia sahwu dalam sholatnya, keliru. Tapi karena nggak ngerti hukum sujud sahwi, dia nggak sujud. Lalu ada makmum sujud sendiri, nah ini keliru. Ini nggak boleh, karena makmum nggak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar imam. Jadi imam nggak sujud, ya sudah nggak sujud makmumnya. Semuanya tanggung jawab imam. Dosanya maksudnya. Dosa ini tanggung jawab imam. Semuanya imam yang nanggung. Jadi makmum wis aman gitu. Jadi kalau salah dia nggak sujud sahwi, ya sudah tanggung sendiri dosanya. Kita makmum nggak nanggung apa-apa gitu. Tapi kalau imamnya sujud, maka makmumnya ikut sujud. Makmumnya ikut sujud. Nah itu posisi kalau makmum. Kemudian bacaannya apa ketika sujud itu? Di sini ada beberapa riwayat tentang bacaan, cuman
dalilnya tidak begitu kuat bacaan secara khusus sujud sahwi ini, maka itu yang kuat pendapatnya adalah bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la gitu. Itu saja. Jadi ketika kita mau sujud sahwi sebelum salam, kita sujud gitu aja. Lalu baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus bangun enggak baca apa-apa. Bangun maksudnya berduduk lalu sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu bangun lagi enggak baca apa-apa langsung salam. Gitu. Jadi enggak ada bacaan di antara dua sujudnya. Ya, enggak ada bacaan di antara dua sujudnya. Cuma sujudnya sama seperti bacaan dalam sujud sholat itu. Nah, seperti itu. Kemudian sujud sahwi ini juga dianjurkan untuk mereka yang meninggalkan perkara sunnah sekalipun, tetap dianjurkan sujud sahwi gitu. Bukan meninggalkan kewajiban sholat, tapi meninggalkan sunnah dalam sholat, tetap disyariatkan sujud gitu. Karena kata Nabi, likulli sahwin sajadatan. Setiap sahwu dalam sholat itu ada 2 sujud. Ya, itu ada sujud. Setiap sahwu dalam sholat, Anda kacau bacaannya karena diganggu syaitan, atau Anda sempat lupa tapi ketemu, atau dan semisalnya. Pokoknya segala bentuk kelalaian dalam sholat, itu disunahkan sujud gitu. Jadi dianjurkan sujud. Kenapa? Kalaupun benar sholatnya iya, enggak apa-apa. Meskipun hanya kacau sebentar, tapi sholatnya benar gitu. Maksudnya enggak salah, enggak ngurangi, enggak nambahi. Tapi sempat kacau pikiran sebentar. Karena mikirin dunia misalnya. Sampai lupa apa yang dia baca, apa dia enggak ngerti apa yang dia baca, atau sempat ngelamun ke sana kemari, sampai apalah bacanya keliru dan semisalnya. Itu tetap sahwu. Ada sujud sahwinya. Kenapa? Karena kata Nabi, sujud sahwi dikala kita benar sholatnya itu, targhiman lisyayatin. Itu sebagai ejekan kepada syaitan. Karena ketika kita itu sholat lalai, hilang dari kekhusyuan, syaitan ketawa. Sukses berarti dia. Jadi syaitan yang tugasnya ganggu itu namanya, kata Nabi, khinzib. Karena Nabi namanya khinzib. Khinzib itu setiap orang sholat mesti didekati, diganggu, dikacau sampai dia lupa, sampai dia keliru dan semisalnya. Nah, kalau kita sujud sahwi mereka nangis. Kalau kita sujud sahwi katanya Allahu ghafar lahu, Allah memaafkan dia, saya diadab gitu. Jadi dia nangis. Kita sahwu, kita sujud sahwi, Allah ampuni kita. Syaitannya tetap disiksa di akhir karena ganggu orang sholat gitu. Nah, jadi sujud sahwi itu diantara bentuk fungsinya adalah targhim lisyayatin. Bentuk penghinaan kepada syaitan yang tadinya ketawa-ketawa karena senang dia. Nah, kita sholat, kita kacau, syaitan khinzib ini ketawa, senang ya. Bangga ya, bisa ngerusak kekhusyuan orang sholat. Tapi ketika kita sujud sahwi, nangis dia. Ya, ketika kita sujud sahwi, kita diampuni, dia nangis. Karena dia tetap dapat dosanya, kita diampuni dosanya. Itu maka itu setiap sahwu diupayakan ada sujudnya itu. Ya, tapi diingat-ingat tadi, pijakannya itu, kalau nambahi setelah salam, ngurangi sebelum salam. Kalau kacau lupa tadi, kalau ketemu setelah salam, kalau tidak ketemu ambil yang terkecil itu sebelum salam. Cuman itu. Jadi segala bentuk sahwu dalam sholat kembalinya ke 4 ini. Jadi segala bentuk sahwu dalam sholat kita kembalinya mesti ke 4 pijakan. Kalau nggak nambahi yang ngurangi. Kalau misalkan bingung nggak ketemu, pasti 2 keadaan itu. Ketemu dengan keyakinan atau nggak ketemu diambil dengan yang terkecil. Selain itu nggak ada. Ya. Selain itu berarti meninggalkan yang sunnah gitu, meninggalkan bacaan-bacaan sunnah itu, atau jenis misalnya. Itu paling seperti itu. Kalaupun nggak sujud nggak apa-apa, cuman di sini dianjurkan kita sujud meskipun meninggalkan perkara yang sunnah dalam sholat. Karena likulli sahwin sajadatan, kata Nabi. Setiap sahwu itu ada sujudnya gitu.
Ya, tapi kalau meninggalkan wajib, ya wajib sujud sahwi seperti itu. Meninggalkan harokat, meninggalkan rokaat, meninggalkan salam, meninggalkan sujud, meninggalkan ruku, itu harus diganti terus sujud sahwi. Jadi kalau meninggalkan rukun harus diganti terus sujud sahwi. Kalau meninggalkan kewajiban cukup sujud sahwi. Bedanya itu ya jamaah ya. Kalau yang ditinggalkan rukun, dia harus ganti terus sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan kewajiban, boleh tidak diganti, tapi tetap sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah nggak masalah, tidak ada yang diganti maksudnya, tapi sujud sahwi. Gitu. Seperti itu. Cuma meninggalkan rukun itu harus diganti. Meninggalkan rukun itu begini contohnya Pak. Misalkan lupa sujud. Ya. Benar kejadiannya, lupa sujud. Jadi rakaat kedua, ya rakaat kedua ini sujud pertama itu sujud ya. Subhanarabbiyal a'la, sebenarnya. Langsung berdiri dia. Langsung berdiri rakaat ketiga itu. Lupa sujud keduanya itu. Lupa sujud keduanya, langsung berdiri rakaat ketiga dan seterusnya sampai selesai. Maka yang seperti ini kasusnya harus diulangi dari sujud yang ditinggalkan itu. Allahu Akbar, sujud, baru setelah itu diganti yang seterusnya sampai selesai. Karena setelah dia tinggalkan sujud itu sudah nggak sah semuanya. Sudah rusak sholatnya. Semenjak dia tinggalkan sujud itu, seterusnya sampai selesai itu sudah rusak sholatnya. Harus diganti. Karena meninggalkan rukun. Termasuk meninggalkan ruku, lupa ruku. Seperti itu. Maka setelah lupa itu sudah nggak dianggap sholatnya. Maka itu gantinya mulai dari yang lupa itu. Kalau lupanya sujud, langsung sujud. Kalau lupanya ruku, langsung ruku. Seperti itu. Itu kalau meninggalkan rukun seperti itu. Kalau meninggalkan kewajiban, nggak apa-apa. Seperti tahiyat awal tadi kan kewajiban. Nggak usah diganti, nggak apa-apa. Cuman sujud sahwi gitu. Sujud sahwi. Ya. Seperti itu. Sebelum salam. Gitu. Karena mengurangi ya. Sebelum salam. Ya mungkin itu para jamaah sekilas materi tentang sujud sahwi. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan untuk sholat ketika mengalami sahwu. Ya mungkin sampai di sini pembahasannya para jamaah. Kalau ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Saya serahkan ke moderator. Fadal Pak Hamdan. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Suaranya Pak Hamdan enggak jelas Pak. Ya, mohon maaf tadi kami Bluetooth jadinya belum kami pindahkan ya. Ini demikian kajian yang disampaikan oleh Ustadz Yahya dalam materi sujud sahwi. Ya. Jazakumullah khair Ustadz. Selanjutnya pada mas-mas, adik-adik semuanya, keluarga Bari Taslim, ada Bapak Ibu, kami persilahkan kesempatan ini untuk bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Enggak, Pak. Ya. Tadi memang agak putus-putus ya di sini saya. Jadi sedikit kurang paham. Saya mohon dijelaskan yang itu meninggalkan rukun karena lupa ya.
itu harus Ya. gantinya gimana? Artinya itu Ya, tadi ya. putus-putus sih. Artinya penggantinya harus diganti dari awal saya lupa atau gimana? Yang kedua, gini Ustadz, saya kalau sholat itu memang lupa rukunnya atau lupa bacaan apa wajibnya ya. Dalam perasaan saya itu sudah mau sujud sahwi nanti sebelum salam, tapi juga lupa gitu, lupa nggak sujud sahwi. Iya, lupa lagi gitu. Jadi sudah lupa, saya ingat nanti saya sujud sahwi. Itu karena saya sholat sendiri gitu ya. Nah itu gimana itu? Apa kita harus langsung sujud lagi setelah salam atau gimana? Itu saja Ustaz, terima kasih. Oke. Untuk yang meninggalkan rukun tadi, maka tetap harus diganti. Cara gantinya ya mengulangi yang ditinggalkan. Dari yang ditinggalkan itu sampai selesai. Kalau misalkan yang ditinggalkan rukun di rakaat kedua, maka rakaat ketiga, keempat, 2, 3, 4 harus diganti semenjak kita lupanya di mana gitu. Kalau kita ninggalkannya itu sujud, berarti kita gantinya dari sujud itu. Ya, ketika selesai salat, kita langsung takbir, sujud. Berarti rakaatnya ya diganti semua. Karena diganti semua. Berarti rakaatnya tambah ya Ustaz ya? Kan selesai salam biasa ingatnya. Atau gimana? Atau ingatnya dalam sholat gitu. Kalau ingatnya dalam sholat ya langsung diganti sujud. Karena iya, setelah ingatnya dalam sholat. Iya, dalam sholat. Nggak apa-apa, karena sholat jenengan sudah nggak dianggap setelah meninggalkan sujud itu. Oh, itu ya. Iya. Ya, jadi rakaat kedua sujudnya ditinggalkan 1. Terus jenengan sudah di rakaat keempat ya. 3 tidak dianggap gitu. Itu sudah dianggap. Rakaat ketiga, 4 nggak dianggap. Maka tetap harus diulang dari sujudnya itu. Sujud yang ditinggalkan tadi terus diulangi lagi. Iya. Jadi kalau dihitung rakaatnya nambah, ya nambah, tapi Mbak. kan nggak dianggap gitu. Nggak dianggap seperti itu. Ya. Kemudian kasus sahwu, mau sujud sahwi juga sahwu gitu ya. Jadi salah pingin niatan sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya juga lupa gitu. Ini terkadang juga begitu, Pak. Saking kuatnya khinzib ini untuk ganggu orang sholat tuh. Sudah ingat salah, ini sudah bagus, sudah niat nanti mau sujud sahwi, kok dadak lupa gitu. Mau sujud sahwi aja lupa gitu. Ini kan benar-benar sudah akal kita benar-benar dikuasai syaitan. Hati kita sudah tidak khusyuk banget ya. Tadinya mau niat sujud sahwi, mau sujud sahwi juga lupa gitu. Nah kalau yang seperti itu, ingatnya setelah salam ya, langsung aja sujud sahwi Pak, setelah salam itu. Jadi habis salam, assalamualaikum, tadi mau sujud sahwi lupa ya. Sujud sahwi aja gitu. Barangkali kesalahannya kan termasuk kesalahan sahwu yang sujudnya memang setelah salam gitu. Gitu Pak. Jadi barangkali ngepasi gitu. Daripada nggak sama sekali gitu kan, paling enggak kita menghina syaitan lah gitu. Dia kan udah seneng tuh, jenengan salam lupa gitu. Tadi mau sujud sahwi malah lupa. Sujud sahwi saat itu aja enggak apa-apa langsung. Setelah saya salam langsung sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Salam lagi. Ya. Ya, mengingat sujud sahwi setelah salam pun juga ada syariatnya kan. Ya. Seperti itu. Jadi boleh sujud setelah salam tuh beberapa keadaan kan kita sujudnya malah setelah salam. Kayak nambahi rakaat atau nambahi gerakan itu sujudnya setelah salam. Jadi boleh itu setelah salam sujud sahwi 2 kali. Itu Pak insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, makasih Ustaz. Oke, Silakan yang lain, masih ada waktu. Ini saya tanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita sholat, tapi seringnya itu tidak khusyuk. Dari takbir sampai selesai kayak apa ya? Merasa tidak khusyuk gitu. Ini harus diundang sholatnya atau sujud sahwi itu? Biasanya. Iya. Lah, tidak khusyuk ini kan semua orang bisa terkena nggak khusyuk, Mas. Tapi masalahnya efek dari nggak khusyuknya ini apa ya? Kalau nggak khusyuk tapi bacaannya benar semua ya nggak apa-apa gitu. Mestinya kita nggak khusyuk tapi bacanya nggak ada yang salah, benar semua. Kemudian gerakannya juga benar semua. Iya. Ya sudah, nggak ada yang sujud sahwi. Cuman kan kualitas sholatnya kan berkurang, jadi pahalanya mungkin nggak sempurna karena kita sempat kemana-mana pikirannya. Tapi benar semua gitu maksudnya. Iya, Fatihahnya, Fatihahnya benar, suratnya juga benar, bacaan rukuk sujudnya semua gerakan benar. Cuman hati kemana-mana gitu. Iya. Khusyuk. Itu nggak apa-apa, Pak. Nggak disebut sahwu, cuman nggak khusyuk gitu aja. Kalau disebut sahwu itu yang ada kesalahan karena sebab nggak khusyuk. Lupa baca surat misalkan, lupa apanya gitu, itu baru sahwu. Nah, itu sujud sahwi. Tapi kalau nggak khusyuk tapi benar semua ya nggak perlu sujud gitu, karena nggak ada yang sahwu. Cuman nggak khusyuk gitu. Itu ya, Mas Anto. Matur nuwun nggih. Nggih. Iya. Silakan untuk yang lainnya, sedulur semuanya, silakan untuk bertanya. Mohon maaf di sini agak ada suara banyak, ini baru banyak tamu. Oh iya. Iya, mohon maaf agak rame. Itu gambarnya angkat tangan tuh apa, Pak? Maksudnya, Pak? Dengan angkat tangan. Waduh, ya mau mencet yang mikrofon, kepencet yang itu angkat tangannya. Oke, silakan yang lainnya untuk sujud sahwi ini ada pertanyaan. Mohon maaf Ustaz, dari saya mohon untuk dijelaskan. Jadi sujud sahwi itu artinya apa Ustaz? Secara bahasa. Kemudian yang kedua, kalau ada imam yang lupa pada rakaat setelah kedua kan harusnya tasyahud awal, tapi kemudian berdiri lupa, tapi kemudian segera diingatkan oleh makmum dan nggak jadi berdiri, atau langsung berdiri. Kalau setelah itu apakah termasuk juga sujud sahwi nantinya? Kemudian kalau imam teringat ketika mengucap iya karena butuh iya karena nasta'in, terus teringat ragu tadi sudah bismillah apa belum? Ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengulang baca basmalah Al-Fatihah dari awal? Kemudian apakah juga harus sujud sahwi, Ustaz? Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Jadi yang pertama tentang sahwu itu sendiri. Sahwu itu artinya lalai, Pak. Kalau secara bahasa itu lalai. Yang dimaksudkan lalai dalam sholat adalah ada kekeliruan baca, ada kekeliruan rokaat, atau kekeliruan gerakan itu. Karena sebab kita lalai gitu. Atau karena lalai dilalaikan syaitan lah. Sahwu itu maksudnya. Jadi bahasa kasarnya kesalahan dalam sholat lah gitu. Maka itu disyariatkan sujud sahwi itu karena kita sempat lalai sehingga terjadi kesalahan dalam sholat. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau nggak terdapat kesalahan kayak pertanyaan tadi nggak khusyuk tapi nggak salah ya nggak sahwu berarti. Ya. Maksudnya ada satu salah meskipun perkara sunnah tetap ada sujud sahwi. Jadi sujud karena sahwu gitu.
sujud karena salah. Kemudian tadi tentang imam ya, yang pertanyaan kedua tentang imam yang harusnya duduk tasyahud awal, terus berdiri di antara rakaat ketiga, diingatkan jamaah dia duduk gitu. Berarti dia kembali ke jalur yang benar kan gitu. Dia duduk. Terus sholat sampai selesai sudah sempurna. Itu jelas sahu seperti itu. Jelas sahu. Dia sempat terlalaikan oleh syaitan, melakukan kesalahan. Dia sujud. Sujudnya sebelum salam. Seperti Nabi tadi, meninggalkan rakaat tasyahud awal, beliau sujudnya sebelum salam. Tapi di sini yang perlu diketahui untuk imam ya Pak. Karena karena tasyahud awal itu hukumnya wajib, berdiri hukumnya rukun, jadi kuatan berdiri gitu. Jadi gini, kaidahnya itu kata Nabi, kalau kita jadi imam ini, kita lupa tasyahud awal, kita langsung berdiri ke rakaat ketiga. Kita diingatkan, tapi kalau sudah posisi bersedekap, itu nggak boleh turun. Nggak boleh turun ya. Jadi kita sudah di rakaat ketiga, tapi posisi sudah bersedekap, sudah baca bismillah, alhamdulillah, alamin. Itu subhanallah, subhanallah gitu kan jangan. Subhanallah, subhanallah. Bahkan diingatkan tahiyat awal gitu. Itu kita jangan turun. Karena kita sudah di posisi rukun. Gitu. Sedangkan tasyahud awal hukumnya wajib. Kalah gitu dengan berdiri. Jadi kita tetap lanjutkan. Nanti makmum dikode supaya ikut berdiri gitu. Jadi tidak nungguin duduk ya. Dikode berdiri. Nanti kita sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita kasus kedua, kita rakaat ketiga mau berdiri nih. Tapi belum sampai berdiri, Pak. Cuman masih posisi rotok bungkuk gitu, Pak. Agak bungkuk. Terus diingetin subhanallah gitu. Oh, lupa tasyahud awal. Nah, itu duduk. Duduk langsung tasyahud awal. Tapi tetap sujud sahwi sebelum salam. Jadi tergantung diingatkannya kita pas posisi apa. Kalau posisi lagi mau berdiri begini, subhanallah, oh lupa nih tasyahud, langsung duduk. Tapi kalau sudah berdiri dan bersedekap, itu udah nggak boleh duduk. Sudah nggak boleh duduk. Dia harus tetap berdiri, gitu. Tetap lanjutkan. Jadi kalau dalam posisi masih mengangkat gitu, lagi baru berdiri itu subhanallah, turun nggak apa-apa. Pokoknya belum sempurna berdirinya lah gitu. Itu turun, selesaikan tasyahud awalnya. Gitu ya Pak. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi imamnya ragu ya, maksudnya atau kita ragu baca bismillah pada dalam Al-Fatihah. Ini kaidahnya gini. Al-yakin la yazulu bisyak gitu. Keyakinan itu tidak bisa hilang hanya karena ragu gitu. Jadi kebiasaan kita kalau baca Al-Fatihah sudah baca bismillah gitu. Ya sudah, kita hukumi bismillah sudah dibaca. Itu biasa Pak syaitan. Kadang juga gitu, wudu itu kadang kita habis wudu kita lupa tadi baca bismillah apa enggak gitu. Tadi apa ya? Udah. Jadi tadi sudah wudu apa enggak gitu. Nah, itu seperti itu kita bangunnya di atas asalnya kita nih aja gitu. Jadi kalau kita selama ini baca Al-Fatihah mesti bismillah ya sudah, itu hukumnya. Jadi di tengah-tengah tadi bismillah apa enggak? Sudah gitu aja istiyakini. Itu syaitan, Pak. Syaitan. Kalau di luar sholat kita bisa ngomong dengan suara kayak sebagian as-salaf itu Ibnu Sirin diganggu syaitan ya. Kamu belum ini nanti, sudah gitu. Langsung dijawab gitu. Tapi kalau sholat kan ya sudah, pokoknya wis sudah gitu, yakin. Itu syaitan Pak, seperti itu. Memberikan keraguan ke kita, tapi kita punya kaidah itu. Bana alal yakin. Bangun di atas keyakinan. Pokoknya saya setiap baca Fatihah mesti bismillah ya sudah gitu. Setiap saya mandi mesti wudhu, ya wis itu hukumnya sudah. Orang kan lupa ini tadi sudah wudhu apa belum gitu. Pokoknya saya setiap habis mandi pasti wudhu. Selama ini dari sudah bertahun-tahun seperti itu ya sudah dihukumi seperti itu.
Kalau sudah wudhu tapi lupa ini kentut apa enggak tadi gitu. Biasa itu. Batal apa enggak? Yang paling diingat tadi ingatnya apa? Wudhu ya, sudah wudhu berarti. Punya wudhu. Kalau yang diingat tadi buang anginnya ya sudah berarti batal gitu. Jadi sebenarnya gampang Pak, musuh syaitan itu sebenarnya kita sudah diajari dobitnya itu. Karena syaitan itu pinter ngasih was-was kita. Pinter ngasih was-was. Tapi kita juga punya ilmu gitu. Kita hantam dengan keyakinan tadi itu. Selesai kita. Kita nggak terombang-ambing dengan bisikan syaitan. Perlu dijawab gitu. Kalau di luar sholat saya jawab biasanya. Kamu belum ingat nih, wes, sudah gitu. Saya jawab Pak. Karena para salaf tuh jawab gitu. Soalnya denger dia, setannya denger gitu. Kamu belum ingat nih, wes gitu. Wes, aku yakin gitu. Udah selesai, dia nggak ganggu lagi setelah itu. Kalau di dalam sholat ya nggak perlu dijawab, cuman ya sudahlah, yakin aja udah. Bismillah. Gitu Pak, insya Allah tipsnya para salaf itu untuk menghadapi bisikan syaitan itu seperti itu. Sebenarnya ada buku bagus Pak. Saya pernah bahas kitab itu judulnya Madakhilus Syaitan. Gitu. Pintu-pintu masuknya syaitan terhadap orang-orang soleh. Gitu. Wah itu luar biasa. Jadi kitab itu Madakhilus Syaitan li Solihin. Gitu. Jadi pintu-pintu masuknya syaitan terhadap orang-orang soleh. Orang soleh yang diserang Pak. Kalau orang rusak itu kan sudah temenan ya, sudah temennya setan, jadi nggak perlu lewat pintu manapun bisa. Tapi orang soleh kan susah itu, ganggu orang soleh. Maka itu ada celah-celah itu yang dia bisa masuk ke orang-orang soleh itu. Maka itu ulama itu membahas. Saya kagum sekali dengan buku itu. Banyak yang kita nggak sadar, ternyata pintu kita ini banyak gitu. Pintu masuknya setan ke kita itu banyak sekali gitu. Lewat sini nggak kena, lewat sini. Nggak kena, lewat sini. Bahkan lewat kesolehan kita pun bisa dia. Maka itu Pak, nggak heran kan kita jumpai permusuhan di antara orang-orang soleh itu lebih keras daripada orang-orang awam. Hasad, dengki di antara orang-orang berilmu, orang-orang soleh terkadang lebih keras dari orang-orang awam. Jawabannya itu, kenapa? Karena ada pintu yang masih menganga untuk syaitan, untuk ganggu. Gitu. Maka itu, kita harus tutup pintu-pintu itu. Kita harus waspada. Ini pintu masuk nih, ini pintu masuk gitu. Pintu masuk syaitan gitu. Dan syaitan akan lebih semangat menggelincirkan orang soleh daripada orang rusak. Kalau orang fasik udah tergelincir, apalagi orang kafir gampang. Tapi kalau orang soleh itu susah sekali. Maka mereka itu juhud. Syaitannya itu jihad gitu, berjihad untuk menyesatkan orang-orang soleh. Dan itu agak susah. Dan kita punya pintu-pintu yang banyak untuk itu. Kalau kita biarkan menganga, dah hancur. Dengan kesolehannya bisa masuk neraka, bisa. Karena di awal kali azab itu diperuntukkan untuk pembaca Al-Quran, mujahid, dan orang yang bersedekah. Itu masuk neraka dulu sebelum orang kafir. Berarti kan dia membiarkan pintu itu menganga untuk syaitan. Sehingga dengan kesolehannya malah masuk neraka gitu. Dengan kesolehannya masuk neraka itu. Itu menurut dia soleh, ternyata nggak soleh gitu, keliru. Karena sudah dimasuki syaitan itu jadi rusak. Gitu. Nah, itu jamaah. Jadi hati-hati terhadap segala amalan dari bisikan syaitan itu bahaya sekali Pak. Jarang orang perhatian dengan bisikan syaitan. Dalam segala kesempatan. Kebetulan kita sekarang lagi bahas sholat ya. Gangguan syaitan ketika sholat menyebabkan sahwu itu tadi. Yang lain juga banyak gitu. Pintu-pintu syaitan itu. Nah itu ya mungkin perlu jadikan perhatian untuk saya sendiri ya. Untuk para jamaah semuanya. Inna syaitan lagum adu mubin kata Allah kan. Syaitan itu musuh kalian yang nyata. Ini kok malah dikancani kan. Syaitan itu musuh kita yang nyata harusnya diwaspadai, dimusuhi. Malah kita santai gitu. Keliru seperti itu. Bentengnya ilmu. Harus berilmu menghadapi syaitan. Enggak berilmu udah kalah mesti. Sudah kalah ini. Gitu Pak, insya Allah. Semoga semua kita dijagalah oleh Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Amin. Amin.
Terima kasih Ustaz. Oke. Tadi yang nampaknya masih perlu sedikit tambahan lagi kaitannya dengan imam yang berdiri tadi pada harusnya tasyahud awal tapi berdiri. Kemudian imam sudah berdiri. Nah ini makmum ini pada ini Ustaz, ini kasus kejadian yang terjadi. Jadi imam sudah tahu kalau berdiri itu udah nggak boleh duduk lagi. Tapi makmumnya rame-rame ngotot untuk tetap subhanallah terus, Ustaz, nggak mau ikut berdiri. Menghadapi hal seperti ini gimana, Ustaz? Kasih kode tadi, Pak. Kasih kode suruh berdiri gitu. Kalau enggak ya sudah sholat terus saja, tinggalkan makmumnya. Kasih kode suruh berdiri gitu. Suruh berdiri. Jadi makmumnya tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ngasih kode berdiri gitu. Kita tetap terus gitu. Tapi nanti setelah salam kita sampaikan, setelah sujud sahwi kita sampaikan alasannya. Jadi misalkan makmumnya mutung, ya sudah, terserah. Penting kita jangan turun, terus sholat gitu. Itu Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pada jamaah semuanya, kami persilahkan, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz ini tanya. Ini ada kasus juga ya Ustaz ya. Kalau saya kadang-kadang sholat setelah selesai itu kok baru ingat belum wudu itu. Belum wudu. Apakah kita sholatnya juga perlu diulang atau gimana? Yang kedua, sebenarnya sholat itu kalau kita sudah melakukan bacaan geraknya sudah bagus ya, bacaannya ya sama gerakannya sudah bagus, itu sudah dianggap sudah sah. Walaupun mungkin sekarang kan banyak lah orang-orang kita itu nggak tahu artinya. Apakah tidak tahu artinya, hanya baca saja gerakannya itu juga sah sholatnya gitu. Gitu Ustaz. 2. Yang pertama yang lupa wudhu, jadi harus wudhu terus sholat lagi Pak. Karena itu sudah tidak terpenuhi syarat sahnya, jadi nggak dianggap sholatnya. Jadi harus wudhu terus sholat lagi. Oh, ya. Untuk yang kedua, sholat orang tidak ngerti arti bacaannya. Pokoknya baca yang sesuai tuntunannya, gerakannya sesuai tuntunannya. Tapi tidak ngerti maksud bacaannya, tidak ngerti artinya. Sholatnya sah, tetap sah sholatnya. Tetap sah. Cuman kualitasnya kan beda sama yang ngerti maksudnya. Itu. Dari sisi kekhusyuan, itu beda sama yang ngerti maksudnya. Tapi sah karena dia tidak melanggar aturan dalam sholat, sholatnya tetap sah gitu. Cuma kualitasnya ya Ustaz ya. Kualitas ya, jelas di bawah yang paham ini. Ya khusyuknya. mungkin akan mengurangi kekhusyuan ya Ustaz ya. Jelas. Karena itu tidak tahu artinya. Ya betul. Iya. Ya tetap sah ya. Ya makasih Ustaz. Iya Pak. Iya sama-sama. Sudah Pak Hamdan? Ya, alhamdulillah nampaknya ini sudah cukup untuk materi